Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Akhilario, 3 digit NIM terakhir 323 dari kelas TIJ angkatan 23. Di sini saya akan membahas bagaimana algoritma penjadwalan high ratio next. Berikut video saya. Penjadwalan CPU adalah proses memutuskan proses mana yang akan memiliki CPU untuk digunakan sementara proses lain ditangguhkan. Fungsi utama penjadwalan CPU adalah untuk memastikan bahwa setiap kali CPU tetap menganggur, OS setidaknya telah memilih salah satu proses yang tersedia di jalur siap pakai. Penjadwalan rasio respon tinggi berikutnya, HRRN, adalah bagian dari penjadwalan CPU non-preemptif. Salah satu algoritma penjadwalan yang paling optimal adalah High Response Ratio Next atau disingkat HRNN. Algoritma ini merupakan algoritma non-preemptif di mana penjadwalan HRRN dilakukan berdasarkan parameter tambahan yang disebut respon ratio. Mengingat N proses dengan waktu kedatangan dan waktu burstnya, tugasnya adalah menemukan waktu tunggu rata-rata dan waktu penyelesaian rata-rata menggunakan algoritma penjadwalan HRRN. Namanya sendiri menyatakan bahwa kita perlu mencari rasio respon dari semua proses yang tersedia dan memiliki salah satu dengan rasio respon tertinggi. Suatu proses setelah dipilih akan berjalan sampai selesai. Di bawah ini adalah rumus untuk menghitung respon ratio. Respon ratio sama dengan W plus S dibagi S. Di sini W adalah waktu tunggu proses sejauh ini dan S adalah waktu burst dari proses tersebut. Karakteristik penjadwalan HRRN. Yang pertama, rasio respon tertinggi berikutnya adalah algoritma penjadwalan CPU non-preemptif dan dianggap sebagai salah satu algoritma penjadwalan paling optimal. Yang kedua, kriteria HRRN adalah respon rasio dan modusnya non-preemptif. Dibandingkan dengan SJF, selama algoritma penjadwalan HRRN, CPU dialokasikan untuk proses berikutnya yang memiliki rasio respons tertinggi dan bukan untuk proses yang memiliki waktu burst lebih sedikit. Yang terakhir, HRRN dianggap sebagai modifikasi dari pekerjaan terpendek terlebih dahulu untuk mengurangi permasalahan kelaparan atau masalah waktu. Kinerja penjadwalan HRRN. Yang pertama, proses yang lebih singkat lebih disukai. Yang kedua, penuaan tanpa layanan meningkatkan rasionya
Pekerjaan yang lebih lama dapat mengalahkan pekerjaan yang lebih pendek. Contoh hitungan dengan angka, tabel, dan Gantt chart. Berikut contoh hitungan untuk penjadwalan rasio respon tertinggi HRRN dengan angka. Contoh hitungan. Proses P1 tiba pada waktu 0 milisecond dengan waktu proses 6 milisecond. Proses P2 tiba pada waktu 2 milisecond dengan waktu proses 4 milisecond. Proses P3 tiba pada waktu 4 milisecond dengan waktu proses 2 milisecond. Proses P4 tiba pada waktu 6 milisecond dengan waktu proses 8 milisecond. Contoh hitungan dengan tabel. Berikut contoh tabel untuk penjadwalan rasio respon tertinggi. Proses P1 waktu tiba 0 milisecond, waktu proses 6 milisecond. Proses P2 waktu tiba 2 milisecond, waktu proses 4 milisecond. Proses P3 waktu tiba 4 milisecond, waktu proses 2 milisecond. Proses P4 waktu tiba 6 milisecond dan waktu prosesnya 8 milisecond. Berikut contoh Gantt chart untuk penjadwalan rasio respon tertinggi HRRN dengan Gantt chart. Dalam Gantt chart, setiap garis vertikal mewakili waktu dan panjang setiap blok horizontal mewakili durasi prosesnya. Seperti gambar yang tertera, waktu dan prosesnya terjadwal sesuai dengan panjang Implementasi penjadwalan HRRN. Yang pertama, masukkan jumlah proses, waktu kedatangannya, dan waktu burstnya. Yang kedua, urutkan berdasarkan waktu kedatangannya. Yang ketiga, pada waktu tertentu, hitung rasio respons dan pilih proses yang sesuai untuk dijadwalkan. Yang keempat, hitung waktu penyelesaian sebagai waktu penyelesaian sampai waktu tiba. Keuntungan penjadwalan HRRN. Algoritma HRRN scheduling secara umum memberikan performa yang lebih baik dibandingkan algoritma HRRN scheduling pekerjaan terpendek terlebih dahulu penjadwalan. Ada pengurangan waktu tunggu untuk pekerjaan yang lebih lama
dan juga mendorong pekerjaan yang lebih pendek. Menggunakan algoritma HRRN, throughput meningkat. Kekurangan penjadwalan HRRN. Yang pertama, penerapan penjadwalan HRRN di lapangan tidak mungkin dilakukan karena tidak mungkin mengetahui waktu burst setiap pekerjaan sebelumnya. Dalam penjadwalan ini mungkin terjadi kelebihan beban pada CPU. Contoh implementasi dalam kehidupan atau teknologi yang menggunakan algoritma HRRN tersebut dengan penjelasannya. Algoritma HRRN High Response Ratio Next sering digunakan dalam penjadwalan tugas pada sistem operasi. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, algoritma ini dapat diilustrasikan dengan penjadwalan antrian di restoran cepat saji. Misalkan ada dua pelanggan yang memesan makanan A dan B. Pelanggan A telah menunggu lebih lama daripada pelanggan B, sehingga memiliki respons rasio yang lebih tinggi. Berdasarkan algoritma HRRN, restoran akan melayani pelanggan A terlebih dahulu karena memiliki rasio respons yang lebih tinggi, yaitu waktu menunggu relatif terhadap waktu pelayanan. Dalam konteks teknologi, algoritma HRRN dapat diimplementasikan dalam sistem manajemen CPU di sistem operasi komputer. Proses dengan rasio respons tertinggi akan dipilih untuk dieksekusi berikutnya. Memastikan pemberian prioritas kepada tugas yang telah menunggu akan lebih lama, seiring dengan upaya untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan efisiensi sistem komputer tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa hal ini sangat penting dalam sistem operasi komputer di CPU yang kita miliki. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai algoritma High Ratio Next menurut saya, mulai dari penjelasan apa itu algoritma penjadwalan, apa itu algoritma penjadwalan High Ratio Next, bagaimana cara menghitung, bagaimana cara menghitung dengan tabel dan ganjar, bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga penggunaannya dalam teknologi, serta
bagaimana kelebihan High Ratio Next dan kekurangan High Ratio Next. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.